PSSI memberhentikan pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada Senin, 6 Januari 2025. PSSI resmi memecat Shin Tae-yong lewat sebuah konferensi pers yang dipimpin oleh Ketua Umum Erick Thohir beserta jajaran. Apa yang kita lakukan hari ini untuk kebaikan tim nasional? Tutur Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada media yang hadir. Semua kita lakukan sangat transparan tanpa agenda tertutup. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini. Shin diberhentikan hanya 6 bulan setelah memperpanjang ikatan kerja hingga 2027. Di kesempatan sama, Erick Thohir juga membocorkan bahwa pengganti pelatih yang telah 5 tahun menukangi Garuda tersebut sudah ada. Kami sudah mendapatkan calonnya. Kami akan undang semua media untuk konferensi pers berikutnya tanggal 12 Januari, kurang lebih jam 4 sore, kabar dia. Erick Thohir tidak membocorkan siapa pelatih baru timnas Indonesia yang dimaksud, tetapi rumornya adalah sosok juru taktik asal Belanda. Informasi yang didapatkan menjurus ke beberapa nama berkebangsaan Belanda, seperti Patrick Kluivert dan Fred Rutten. Patrick Kluivert adalah mantan penyerang yang antara lain pernah memperkuat Ajax Amsterdam, Barcelona, dan Newcastle United. Kluivert kini berusia 48 tahun dan pernah beberapa kali menjadi asisten manajer di Brisbane Roar, Timnas Kamerun, dan Timnas Belanda. Di Timnas Belanda, pemilik lisensi UEFA Pro ini pernah menjadi asisten dari Louis van Gaal dari 2012 hingga 2014. Sementara, ia pernah mengemban beberapa jabatan strategis lain, seperti menjadi direktur olahraga di Paris Saint-Germain dan manajer akademi di Barcelona. Sementara, nama lain yang juga santer adalah ex-manajer PSV Eindhoven, Fred Rutten. Pria berusia 62 tahun ini adalah mantan pemain FC Twente yang telah malang melintang menukangi klub-klub Belanda seperti PSV, Vitesse, Twente, dan Feyenoord. Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong berpisah. Skuad Garuda masih jalani ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI sudah hitung risikonya. Pada jumpa pers PSSI di Menara Dana Reksa Ruangan Arya Nusa, Jakarta, Senin 6 Januari siang waktu Indonesia Barat, Ketum PSSI, Erick Thohir menyampaikan rencana-rencana baru PSSI di 2025, khususnya Timnas Indonesia. Itu termasuk soal pelatih Shin Tae-yong yang tidak lagi menukangi skuad Garuda. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk Timnas Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pak Sumarji, manajer Timnas, sudah bertemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi dan Coach Shin sudah menerima surat menyuratnya. Nanti ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, jelasnya. Sejatinya, Timnas Indonesia masih akan jalani 4 sisa laga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah perpisahan dengan Shin Tae-yong terlalu berisiko? Saya rasa hal biasa. Banyak negara ganti pelatih saat babak kualifikasi ini. Tinggal hitung risiko, jawab Erick Thohir. Erick Thohir mengaku, PSSI sudah memikirkan matang-matang. Masih ada sisa waktu 2 bulan untuk jalani lanjutan laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia pada 20 Maret mendatang. Sebelum lawan Cina itu ada dinamika yang tinggi. Tapi kita berhitung-hitung kalau kita lakukan saat itu jarak ke laga berikutnya terlalu singkat. Hari ini terbaik karena punya waktu 2,5 bulan, ungkapnya. Pengumuman pelatih baru Timnas Indonesia bakal diumumkan PSSI pada 12 Januari mendatang. Target utamanya tentu adalah bisa bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selain target itu, saya titipkan ke pelatih baru nanti Red,
bahwa filosofi sepak bola mesti dibangun dari senior sampai U23, tutup Erick Thohir. Bek timnas Indonesia, Rizky Ridho, bereaksi usai Shin Tae-yong dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Pemain milik Persija itu pun mengunggah beberapa foto bersama dengan Shin Tae-yong dalam Instagram pribadinya. Senin, 6 Januari 2025, malam. Ridho menilai jika Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih di matanya. Bahkan, juru taktik asal Korea Selatan itu menurut Ridho sudah seperti orang tuanya. Beliau bukan sekadar pelatih, tapi juga mentor, orang tua, teman, dan panutan. Lah mendorong saya melampaui batas, menanamkan kedisiplinan, membangun mental kuat dan membantu saya tumbuh menjadi pemain seperti sekarang, kata Ridho dalam unggahannya. Saya sangat menghargai setiap pelajaran dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih atas kepercayaan, dorongan, dan dukungan yang tak pernah luntur, pungkas Ridho. Ridho dan Shin Tae-yong sendiri sudah cukup lama bekerja sama di timnas Indonesia, sejak di kelompok usia. Ex-pemain Persebaya itu pun langsung diberi kepercayaan menjadi kapten timnas Indonesia U19 kala mengikuti sebuah turnamen di Kroasia 2020 silam. Itu adalah kali pertama Ridho mengemban ban kapten kala berseragam merah putih. Sejak saat itu, Ridho terus mendapatkan kepercayaan oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Pemain yang kini berusia 23 tahun itu mencatatkan caps pertama untuk tim senior dalam laga persahabatan kontra Oman di Stadion The Sevens Dubai, 29 Mei 2021. Setelah merasakan debut dengan timnas Indonesia, Ridho kembali dipanggil dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2022. Ridho untuk pertama kalinya merasakan atmosfer perebutan tiket ajang paling bergengsi itu dengan melawan Thailand. Catatan manis ini pun menandakan Ridho sebagai bek termuda yang bermain di kualifikasi Piala Dunia dengan usia 10 tahun 7 bulan 10 hari. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI mengambil langkah serius dengan tak meneruskan kerjasamanya dengan pelatih Shin Tae-yong. Hal itu dikatakan langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Tadi pagi Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima surat menyuratnya. Nanti ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, kata Erick Thohir. Seperti diketahui, Shin Tae-yong awal menjadi pelatih timnas Indonesia sejak 28 Desember 2019. Di bawah naungan Shin Tae-yong, skuad Garuda sukses menorehkan prestasi mentereng antara lain runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, runner-up Piala AFF U23 2023, fase grup Piala Asia U20 2023, babak 16 besar Piala Asia 2023, peringkat keempat Piala Asia U23 2024, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan lolos Piala Asia 2027. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sukses memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia. Saat Shin Tae-yong awal bergabung, ranking FIFA Indonesia ada di urutan ke-173 dan sekarang berada di peringkat ke-127.